Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Khairul Anam di channel Anam Al-Fath. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Konten kita kali ini yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan karakter, ataupun di dalam agama bisa juga disebut pendidikan akhlak. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu nilai-nilai karakter dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada masyarakat Pontianak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya di bawah ini, kemudian like serta komen agar channel ini bisa berkembang sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke, back to the video. Let's get it start. Seperti yang sudah kita tahu sama-sama halnya dengan agama lain, umat muslim pun memiliki perayaan peringatan keagamaan yang peringatan tersebut menguraikan peristiwa-peristiwa khusus yang perlu dirayakan oleh para penganutnya. Salah satu peristiwa yang digariskan di dalam Islam adalah Maulid Nabi. Pada kehidupan di sekitar kita, baik para anak-anak, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, beberapa orang tua tidak banyak yang tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, baik dari lahirnya hingga kehidupan beliau. Bahkan perjuangannya beliau pun dalam menyebarkan Islam, tak ada yang tahu. Apa yang dapat kita ambil suri tauladan dari beliau jikalau kita tidak kenal beliau, sehingga kita tak dapat mengambil nilai-nilai karakter yang dapat dicontoh. Namun ada sebagian umat muslim yang tidak menyetujui perayaan tersebut. Mereka berargumen dari perspektif Al-Quran dan sunnahnya bahwa itu adalah sebuah bid'ah, sebuah inovasi dalam hal ini, sebuah inovasi dalam agama. Hal ini terjadi juga pada masyarakat yang tinggal di Pontianak. Namun untuk menelaah lebih jauh penafsiran tersebut agar tidak sembarang dalam menilai tradisi ini, pertanyaannya, seperti apa sih sejarah dari Maulid Nabi itu dan apa yang kalian dalami? Oke, kita masuk ke segmen sejarah. Meski begitu, sebelum mengetahui sejarah Maulid, kita mungkin ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah serta hikmah dari perjuangan hidup Nabi kita. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Jawabannya, Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 Masehi di Mekah, atau ketika itu orang-orang menyebut tahun gajah karena situasi Mekah yang saat itu tengah perang yang dipimpin oleh Raja Abrahah beserta pasukan-pasukannya, termasuk diantaranya bala tentara tersebut adalah gajah perang yang digunakan sebagai alat perang ketika itu. Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana namun terhormat. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib serta pamannya, salah satunya yang banyak kita ketahui, yaitu Abu Thalib. Keluarga itu milik suku Quraisy yang secara aktif terlibat dalam persaingan perdagangan dan politik-politik, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang pasti akan selalu kita dengar dalam setiap tausiah ataupun kajian dimanapun dalam peringatan Maulid Nabi. Oke, kita masuk ke sejarah Maulid itu datang. Ada beberapa versi
yang mana sejarah maulid itu muncul pertama kali. Namun itulah sejarah, banyak versi, dan dari sejarah yang dapat kita banyak temukan di buku-buku, pertama kali terjadi itu di Mesir pada sekitar abad 11 Masehi. Ketika itu para pengikut Syiah Fatimiyah yang merupakan keturunan Ali radhiyallahu anhu, ketika itu acara maulid ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kaum muslimin saat itu, yang mana pada saat itu disenggangkan pada waktu sehabis sholat malam berjamaah bersama di sebuah masjid, karena ini mengingatkan akan peristiwa besar dari yang dimuliakan oleh mereka, yaitu kelahiran Muhammad. Ketika itu isi kegiatan tersebut salah satunya membaca Al-Quran, sholawat, zikir, dan sebagainya. Pada awal mulanya hari itu digunakan untuk memperingati 4 maulid, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid khusus Imam Ali radhiyallahu an, Maulid khusus putri Rasulullah SAW Fatimah, dan khalifah yang berkuasa saat itu. Kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang kurang mampu, penjaga masjid, dan penjaga agama lainnya untuk berbagi makanan, baik kue serta manisan. Masuklah perkembangannya pada masa Sultan Mamluk sekitar abad 13 sampai 16 Masehi. Ketika itu di mana mereka membuat suasana maulid menjadi lebih hidup dengan menghiasi jalan-jalan di Kairo dengan lampu serta kain-kain. Ketika itu acara hiburan juga luar biasa masif. Nah, berabad-abad setelahnya, sekitar abad 19, para sufi menghadapi tantangan dengan para sultan Mesir. Ketika itu mereka mencoba menghilangkan tradisi tersebut, namun itu tak dapat menghentikan mereka untuk merayakan serta mempopulerkan Maulid Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, segmen nilai karakter. Kita masuk ke nilai karakter. Nah, dalam hal ini nilai karakter menjadi hal yang sangat penting dalam kita mengetahui sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke nilai karakter secara umum, maka kita harus pilih antara nilai serta karakter. Nah, kita masuk pertama ini ke nilai. Terdapat berbagai pengertian nilai yang bervariasi, namun semua makhluknya berpengaruh atas aktivitas sehari-hari. Nilai lebih mudah diartikan sebagai gagasan yang dipandang baik dan indah pada kehidupan seseorang. Hanya dari nilai saja Anda sudah mampu mengenal karakter orang lain. Nah, di dalam penjelasannya menurut Noto Negoro, pengertian nilai adalah sekumpulan tindakan manusia yang tersusun secara sistematis, baik dalam bentuk material maupun non-material. Lebih lanjut, Noto Negoro menyebutkan bahwa nilai terdiri dari 3 nilai pokok, yaitu nilai vital, nilai material, dan nilai religius atau nilai agama. Sedangkan Pujaningrat mengartikan nilai sebagai bentuk tradisi yang ada di kehidupan masyarakat. Tradisi ini bisa berubah tergantung dari persepsi orang lain. Apabila dipandang baik, maka semakin baik pula nilai tradisi yang dianut. Begitupun sebaliknya, dalam 2 penjelasan tersebut kita bisa menyatukan dari 2 argumen tersebut bahwa nilai akan melahirkan secara alamiah sebuah karakter, atau di dalam Islam kita bisa menyebut nilai itu akan membentuk akhlak. Nah, kita masuk ke pengertian karakter. Di dalam penjelasannya, Hermawan Kertawijaya mendefinisikan karakter sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suku, benda, ataupun individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian
benda ataupun individu tersebut, dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu untuk menajamkan karakter seseorang untuk menjadi manusia yang memiliki karakter yang unggul dan paripurna. Salah satu upayanya adalah melalui pendidikan karakter. Nah, menurut Samani dan Haryanto, pendidikan karakter merupakan upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seseorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada siswanya. Jadi katanya, kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, bahwa nilai karakter itu adalah salah satu cara untuk memberikan serta mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan tentang sejarah, cerita maupun hikmah dari Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke segmen ketiga, segmen Maulid Nabi Muhammad SAW di Pontianak. Nah, itulah sebenarnya urgensi kita perlu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun di berbagai masjid maupun tempat-tempat ibadah lainnya, baik musalla, surau ataupun rumah handai tolan yang menyelenggarakan acara tersebut. Yaitu salah satu alasannya agar lebih mengenal Nabi kita, baik dari sejarahnya, perjalanan hidup, serta dakwah beliau hingga kematiannya. Bahkan tak sampai di situ saja, kita juga bisa tahu hal yang ditinggalkan beliau untuk diteruskan, baik dari sejarah, perjalanan hidup, serta dakwah beliau, bahkan hingga kematiannya. Bahkan tak sampai di situ pula, kita juga bisa tahu hal-hal yang ditinggalkan beliau untuk diteruskan, yaitu penyebaran ajaran Islam selanjutnya oleh para penyambung risalah beliau, baik itu dari sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan hingga ke para ulama. Sudah kita tahu semua, sebagai warga Pontianak, kita semua merasakan setiap tahun secara rutin di berbagai setiap tempat, utamanya masjid-masjid, surau, musalla, bahkan rumah handai tolan ataupun tempat-tempat lainnya, selalu tidak pernah sepi untuk mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Pontianak masih mempunyai rasa akan cinta pada Nabi kita dan Rasulnya tersebut. Namun, masih ada segelintir mereka tidak tahu akan sejarah Nabi Muhammad SAW, baik dari lahir hingga kematian beliau. Bahkan perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam, pertanyaannya, apa yang dapat kita ambil suri tauladan dari beliau jikalau kita tidak kenal beliau, sehingga kita tak dapat mengambil nilai-nilai karakter yang dapat dicontoh. Nah, dari yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, yang menjadi pertanyaan utama, apakah kita bisa mengambil nilai-nilai karakter dari Maulid Nabi? So, berikan persepsi, pendapat, masukan, maupun komentarmu. Syukran katiran kepada kalian semua, para viewers yang telah menonton konten ini. Semoga dapat bermanfaat serta menjadi ilmu serta wawasan buat kita semua. And the last, don't forget subscribe, like, and comment agar channel ini bisa berkembang sesuai dengan ekspektasi kalian. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.